Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan rubrik Ngopi Ngobrol Pagi. Kali ini saya akan tampilkan calon anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Dapil 4 nomor urut 2. Ini nomor urut jadi juga ini. Kalau kita lihat nomor urut 2 bisa jadi dapat kursi di DPRD Kota Bekasi. Amin. Yaitu Bapak Samsudin HS MAG. Untuk selanjutnya silakan perkenalkan Pak Samsudin profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin HS MAG, caleg P3 Dapil 4 nomor 2 Dapil pemilihan Pondok Melati, Pondok Jati Asih dan Jati Sampurna untuk tahun 2024. Mohon doa dan dukungannya. P3 memang partai lama, tapi selalu berjiwa muda. Ada lagi Pak Sam yang mau dikenalkan? Oh, Profilnya? kalau tentang diri saya sendiri, tahadus binima, alhamdulillah, saya pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Falah di daerah Pondok Melati yang membawahi ada SMP Al-Falah, mulai dari madrasah, SMP Al-Falah, SMK Merah Putih serta pesantren. Iya. Sehari-hari berkiprah sebagai guru, memimpin yayasan dan masyarakat, itu keseharian saya. Seperti itu aja. Yang lain organisasi? Organisasi saya di kepengurusan NU bersama teman-teman. NU Kota Bekasi. NU, pernah di NU MWC, pernah di PWNU, tapi sekarang saya lebih fokus sama teman-teman di bawah di NU. Juga saya pembina FBL Pondok Melati Ranting Gardu 0354. Oh, iya. Sama di bawah koordinator Bang Nopal. Baik. Pak Sam ini, Pak Sam, saya panggilnya Pak Sam atau Ustadz Sam atau Guru Sam. Saya suka dipanggil Guru Sam. Oh, Guru. Biar tidak salah, jadi saya harus panggil Guru Sam juga. Nah, Guru Sam ini punya tagline sangat menarik sebenarnya. Politik antara ambisius, nafsu jabatan dan amanah. Maksudnya apa sih ini, Pak Guru Sam? Iya. Politik seharusnya itu memang menjalankan amanah. Nah, ketika di politik diartikan sebagai amanah, maka itu menjadi sebuah kebaikan, sebuah amal ibadah, sebuah perintah Tuhan gitu loh. Idealnya seperti itu. Dan memang ajaran agama itu mengajarkan seperti itu. Ya. Mungkin sebagian orang mengatakan politik itu negatif, politik itu kotor. Siapa yang masuk ke dunia politik yang akan ikut tercebur kotor. Tapi saya tidak memahami seperti itu. Yang penting niat. Gitu. Apa sih tujuan terjun ke dunia politik? Iya. Nah di sini masalahnya, ketika saya katakan bahwa politik antara kekuasaan, jabatan dan amanah, dari sisi agama, menjalankan politik itu sebuah kewajiban, ya. Bahwa itu perintah agama. Dalam berbagai kaidah usul fikih, misalnya kita tahu ada prinsip-prinsip malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Lil wasail hukmul maqasid dan lain sebagainya, yang artinya kalau kita tidak terjun ke politik, ya, yang nanti politik itu pada akhirnya akan membentuk sebuah sistem pemerintahan dan negara,
itu tidak akan terjadi. Misalnya kami para caleg protes demo karena merasa pencalegan begitu high cost, ya. Biayanya begitu tinggi, berdarah-darah dan capek. Nah, lalu kami protes, udah malas nyalek. Secara institusional nanti kan tidak akan terjadi pemilihan presiden. Karena pemilihan presiden harus threshold dari koalisi partai yang ada, kecuali dia lebih dari 20%. Iya. Nah, 20% dari mana? Kan dari caleg yang gitu. Dari caleg yang ya terjun ke politik gitu kan. Artinya menjadi caleg sebenarnya menjadi sebuah kewajiban, wajib. Minimal wajib kifayah gitu. Kalau enggak orang nyalek turun, maka presiden pun nggak akan terpilih. Terus tujuan Anda nyalek ini apa sih sebenarnya? Nah ini ya. Sering banyak orang nanya ke saya, Ustaz ngapain sih? Ustaz kan udah safety hidup. Iya. Ngapain buang-buang? Nah iya. Udah jadi Ustaz kan. Jadi Ustaz enak Pak, serius. Kalau di kampung apalagi. Kalau Ustaz kan sering bikin acara gitu. Datang doang walaupun nggak pernah apa-apa, tetap diamplopin Pak. Beseknya 2 lagi, kalau zaman cuma 1 gitu. Itu Ustaz. Nah saya punya yayasan. Ada sekolah, ada pesantren, dan masyarakat. Ya hitungan buat beli beras sama rokok sebatang udah safety gitu. Terus kenapa harus terjun ke politik? Iya. Saya terjun ke politik karena ada sesuatu yang saya nggak bisa kerjakan saya sebagai ustadz. Gitu. Banyak hal yang saya nggak bisa kerjakan sebagai ustadz. Contoh, saya bisa berceramah di depan jamaah, khotib di depan mimbar Jum'ah. Atau ngajar di depan santri misalnya, ibu-ibu dan karena mereka udah mau datang, mau dengarkan. Tapi bagaimana anak-anak yang di jalanan, orang-orang yang di luar yang nggak pernah mau ke madrasah, nggak mau ke masjid, nggak mau ke gereja termasuk ya, yang memiliki begitu banyak kasus-kasus kehidupan, narkoba, tawuran, pornografi, nggak kenal agama, nggak sholat. Nah, bagaimana mengajak mereka? Bagaimana menjadi problem solving, ya? Membuat sebuah terobosan menangani masalah-masalah social problem atau patogen sosial yang ada. Ini nggak bisa dikerjakan oleh Ustadz, Pak. Baik, sebentar. Gitu, seperti itu. Kita ngopi dulu, karena ini ngobrol pagi. Oh iya. Silakan. Oke. Oke, makasih. Sorry ya. Iya. Pakaian saya gini ya. Yo bagus. Tapi insya Allah saya tetap ustadz gitu. Nah, tadi tujuannya katanya untuk problem solving tadi, mengentaskan itu. Bagaimana caranya kalau udah jadi caleg nanti? Kalau sudah jadi anggota legislatif nantinya? Disinilah memang kita maaf saya seduk. Kita hidup adalah sebuah sistem politik, sistem demokrasi belum ideal. Gitu. Sehingga pada satu sisi begitu berat tantangan untuk menjadi seorang anggota dewan. Gitu. Jika ditanya apa yang bisa kita kerjakan, bahkan sangat banyak. Kan tadi saya katakan, saya terjun ke dunia politik karena ada sesuatu yang saya nggak bisa kerjakan sebagai ustadz. Iya. Contohnya, Pak, bagaimana mencari problem solving atau jalan keluar dari sosial problem yang ada, gitu loh. Problem sosial saya generalisir menjadi 2, ini yang besar ya. Satu masalah tadi akhlak moral, dekadensi moral, termasuk jauhnya anak-anak dari agama. Kedua masalah ekonomi. Bagi saya agama itu bukan sekedar masalah saya bisa ceramah, saya ngajar, saya buka kitab, itu udah tutup buku gitu loh. Cuman pertanyaannya, bagaimana problem-problem sosial, masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, wabil khusus anak muda, itu bisa dapat solusi, bisa dapat jalan keluar. Contoh misalnya, kita bisa usulkan dari segi legislasi, bagaimana kita mengusulkan menginisiasi sebuah peraturan
perda, entah nanti jadinya perda atau perwal, tapi yang mengikat, ya, mengikat orang tua, ya, masyarakat, agar mampu anak-anaknya dikontrol, diarahkan antara maghrib sampai isya di rumah. Ini nggak sebatas anak-anak muslim, semua anak-anak beragama. Artinya penguatan Guru Sam nanti ketika jadi di kursi dewan adalah penguatan di perdanya ya. Iya, entah perda, entah perwal, dalam Ya, artian perda. ya sebuah program yang executable, ya, yang Iya. pragmatis, yang bisa langsung dieksekusi, Iya. bukan hanya konsep-konsep narasi gitu. Artinya nanti akan dibuat satu perda khusus mengenai Penguatan keluarga. iya itu tadi. Kan mau ya, saya pikir ya. Salah satu problem mendasar kita itu berangkat dari masalah keluarga. Ketika orang tua tidak mampu mengkondisikan anak-anaknya, mendidik dan mengarahkan anaknya, punya sebagai anak-anak yang berkualitas, baik secara Perdanya moral masuk maupun perda kemasyarakatan bisa nanti. ya, soal itu kan teknis ya. Iya. Soal teknis bisa diatur, entah perda, entah perda, apapun yang intinya ada sebentuk peraturan yang mengarahkan agar orang tua lebih punya kepedulian. Saya mengidekan ini karena berangkat dari pengalaman saya sebagai seorang pendidik, ya, sebagai pengasuh lembaga pendidikan. Gitu. Banyak anak-anak, kasus anak-anak di sekolah, saya tanya evaluasi dari guru BP, guru-guru wali kelas, rata-rata anak-anak troublemaker, anak-anak bermasalah adalah anak-anak yang lahir dari keluarga seperti itu, keluarga miskin, ya, keluarga berantakan, keluarga nggak bahagia, gitu. Terus ya, seperti itu. Nah justru ketika kita harus kuatkan dari keluarga, baru bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Itu tujuan kita. Mengapa tadi harus kita perdakan atau perol atau apapun namanya gitu, supaya ada kekuatan untuk memaksa orang tua mendidik, mengarahkan dan mengontrol anaknya. Seperti itu yang kira-kira. Iya. Belum lagi nanti masalah ekonomi ya. Artinya ini sesuai dengan moto Guru Sam ya. Ya. Yaitu selamatkan keluarga kita, generasi berkualitas lahir dari rumah dan keluarga sejahtera. Itu maksudnya ya. Iya, seperti itu. Ya, berarti nanti ketika Guru Sam masuk ke DPRD, salah satu targetnya adalah ini. Iya. Ya, bisa nanti masuk di perda keluarga atau dan lain-lain. Iya, teknis. Tinggal di itu. Kemudian visi misi Guru Sam nih ada beberapa saya lihat. Edukasi orang tua rumah tangga akan kualitas anak-anaknya menghadapi tantangan modernitas zaman. Maksudnya apa ini, Guru Sam? Yang tadi saya katakan kan, saya sebagai ustadz nggak merasa nyaman sekedar saja di ustadz lalu ceramah di audien yang udah ada lalu saya dapat salary atau amplop misalnya. Bagi saya fungsi ustadz yang paling utama bukan seperti itu, tapi bagaimana menjadi problem solver dari masalah sosial yang ada. Sama-sama kita pahami bahwa tantangan modernitas saat ini ya, di dunia modern ya, di dunia yang sangat canggih, di dunia digital ya, taraf peradaban kita itu udah bukan lagi makhluk teknologi sekarang, homo digital ya. Lihatin kerusakan moral, degradasi moral di semua lini masyarakat, terutama anak muda. Narkoba, kan? Tawuran, hamil di luar nikah, akses pornografi, dan begitu banyak masalah-masalah sosial, belum lagi masalah kemiskinan. Itu yang membelit kehidupan rakyat. Nah, ini harus kita carikan solusi ya. Memang bukan sebuah solusi yang langsung pasti akan mampu menjadi baik, sehat dan enggak. Tapi secara gradual di step by step kita arahkan seperti itu. Nah, berangkat dari keluarga dulu. Ya, ketika keluarga itu sudah terdidik dengan benar, ya, tentang masalah akhlak, masalah moral, insya Allah sedikit-sedikit akan muncul generasi-generasi yang punya qualified, ya, yang berkualitas, baik kualitas akhlak, moral, apapun agama. Ya. Saat ini itu kan menjadi problem kita. Ya, sebelum semua orang, maaf saya katakan, Ustadz nggak mampu menangani masalah narkoba, judi online, ya kan, pornografi, tawuran dan sebagainya.
Itu satu ya. Yang kedua, masalah ekonomi. Sama-sama kita tahu ya bahwa telah dirilis data BPS. Ada istilah tentang bonus demografi 2045. Bonus demografi itu bisa menjadi bencana demografi. Ya. Bonus demografi bisa sekaligus menjadi bencana demografi. Sebagai yang ketahui, 2045 hitungannya itu Indonesia 100 tahun. Bisa menjadi Indonesia emas atau sebaliknya Indonesia hancur. Nah, ini yang sering sebagian masyarakat mungkin kurang paham. Bonus demografi adalah tingginya angka usia produktif 70% itu harus memasuki lapangan kerja. Harus punya kesiapan kualifikasi untuk bertempur dan bersaing. Kalau kita lihat sebar data, kalau tahun sekarang ini 2023 jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta ya. 70 juta. Prediksi BPS tahun 2045 itu Indonesia sekitar 320 juta. Ada kenaikan signifikan. Nah, yang jadi masalah adalah ada 3 kategori. Ada kategori 10% itu udah usia non produktif, 60 ke atas. Ya. Sekitar 20%-an itu yang belum dewasa, di bawah 14 tahun. Yang produktif itu 70%. 70% itu hitungannya sekitar 224 juta. Nah, 224 juta rakyat Indonesia usia produktif antara 15 sampai 65 tahun. Kalau pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja, bisa akan terjadi kolaps dan chaos. Makanya program-program hilirisasi dan lain sebagainya itu salah satu rancangan bagaimana nanti tahun 2045 70% usia produktif itu bisa terserap. Oke, Guru Sam, kita ngopi lagi. Oke. Sorry ya, agak ini nih, agak. Ngobrol-ngobrol nih, Guru Sam. Iya. Anda tadi bilang bahwa caleg itu kotor, butuh uang untuk duduk. Terus untuk 2024 Anda siapkan modal apa untuk jadi caleg, untuk ke legislatif? Oke, terima kasih. Tapi mohon maaf ya, saya sedikit agak menambahin tadi karena itu belum tuntas. Karena ada satu persoalan lagi ya. Maaf, saya lanjutkan tadi. Yang tadi angka 224 juta, yang 70% usia produktif antara 15 sampai 65. Yang insya Allah negara akan menyiapkan dengan program hilirisasi dan lain sebagainya, infrastruktur macam-macam untuk menyerap 224 juta tenaga kerja produktif. Masalahnya adalah yang 224 juta itu yang 70% adalah rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku dan apapun. Artinya apa? Kompetisi. Semua orang akan berkompetisi. Semua anak berkompetisi. Dan hanya mereka-mereka yang disiapkan sejak dini untuk mampu mengambil posisi pada tahun itu, dia akan leading, bisa mengambil posisi sebagai perbankan, sebagai tokoh, sebagai pengusaha dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang tidak siap, yang sejak saat ini nggak disiapkan, maka mereka akan jadi sampah sama peradaban. Nah, pertanyaan umat Islam, kalau saya bicara seperti ini, kita bukan bicara masalah primordialisme tentang etnisitas ataupun keagamaan, tapi kita bicara masalah job, lapangan kerja dan akses kerja. Misalnya kita sebagai orang Islam, mampukah anak-anak Islam bersaing dengan anak-anak orang Kristen, orang Katolik, orang Cina, yang sejak kecil udah dididik dengan benar dan diberi sekali kalian. Dari kecil udah dikasih latihan les piano, les musik, les balet, les komputer, sekolah SMP, SMA, keluar negeri sampai kuliah kedokteran teknik. Ketika tahun 2045 mereka berperan jadi tokoh. Dengan apa? Kualitas SDM mereka yang dibesarkan sejak dini. Itu kalau non muslim, orang Cina, orang seperti itu misalnya. Sekarang umat Islam, apa yang disiapin?
Ketika umat Islam nggak disiapin sejak dini untuk berkompetisi dengan semua orang, semua agama, ya. Maaf jangan salah paham, ini kita tidak bicara masalah etis agama. Ini bicara masalah kita umat Islam akan kalah bersaing dengan anak-anak Cina, anak orang Kristen, anak orang Katolik. Kalau kita nggak siapin. Nah, sekarang misalnya anak-anak kita sejak dini udah punya problem sosial, udah nakal, ikut tawuran, jadi pecandu, hamil luar nikah, bisa nanti berkompetisi dengan mereka yang udah terdidik sejak dini. Makanya ketika nanti mereka mapan, misal orang Cina kaya, mapan, hebat, jadi banking, jadi pengusaha, anak-anak kita jadi tukang ngamen gitu. Itu loh. Yeah. Kesedihan kebenaran saya, bagaimana supaya dari keluarga kita siapin supaya anak-anak untuk kompetisi nanti pada bonus demografi, anak-anak muslim kuat bersaing dengan yang non muslim. Yeah. Semua. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya bicaranya tentang masalah keluarga? Yang tadi pertanyaan saya. Oke, maaf diulang lagi dengan. Kira-kira untuk 2024 modal apa yang Guru Sam lakukan, siapkan untuk duduk di kursi dewan? Nah, disinilah mungkin masalah menjadi problematis. Kenapa? Sama seperti kita sadari bahwa kita hidup dengan sistem demokrasi ya. Bahwa demokrasi adalah demokrasi bukan sebuah sistem yang sempurna dan bukan tanpa kekurangan dan cacat. Yeah. Tapi itu satu-satu sistem yang kita punya. Artinya yang terburuk di antara yang terbaik di antara yang terburuk gitu. Mau nggak mau kita harus seperti itu. Nah, sistem demokrasi sampai tingkat tertentu yang kita adopsi menjadi sistem parlementer dan lain sebagainya sangat brutal, Pak. Sangat brutal, sangat menguras energi, gitu kan. Hampir unbelievable ya. Hampir sesuatu yang mustahil sebenarnya. Sangat berat. Yang kategorinya menjadi high cost politik. Iya. Politik biaya tinggi. Pasti. Ya. Nah, itu tantangannya ya. Yang pada satu sisi sebenarnya kan politik itu mulia ya. Politik itu bagus, jabatan kekuasaan bagus. Tapi ketika tereduksi dengan sistem demokrasi yang seperti ini, tapi kita tidak bisa menghindar, maka, maaf saya bisa katakan, sampai tingkat tertentu, sistem politik kita belum banyak menghasilkan orang-orang yang punya kualifikasi yang cukup. Sekarang to the point aja. Guru Sam siapkan modal apa? Adakah misalnya untuk kampanye yang sudah dimulai kemarin ini kan Guru Sam harus siapkan spanduk jaket P3 segala macam buat tim sukses, kan itu butuh biaya. Ya saya paham. Ya kalau untuk hal teknis seperti itu kan mungkin udah menjadi SOP Pak. Artinya standar setiap orang kan seperti itu. Tapi saya ingin pasti ya, artinya saya punya modal, saya punya tim bergerak semua sesuai dengan standar yang saya buat. Soal itu mah aja hal teknis, tapi itu bagi saya nggak terlalu prinsip. Ya. Justru yang prinsip adalah saya ingin saya datang ke sini itu kan pengen menjelaskan apa sih konsep visi misi dan tujuan saya di politik gitu loh. Soal modal saya udah salah satu yang saya inginkan dengan terjun ke dunia politik itu bagaimana pengen memberikan edukasi ke masyarakat bahwa tentang politik yang benar, tentang politik yang baik, bahwa politik atau pencalegan seharusnya bukan perang sembako, bukan transaksional. Nah, yang terjadi adalah seperti itu, seperti ini kan. Coba bayangkan, hanya orang yang agak kurang waras yang berani berkompetisi untuk sebuah kemenangan di bawah 0,5%, 0,4 sekian, itu kan di bawah 1%. 24 caleg dikasih 9, yang jadi cuma 9. Probability kemenangan itu 0,45%. Udah mengeluarkan anggaran biaya yang sedemikian besar, lelah,
harga diri capek, terus gagal. Kenapa? Iklim yang ada baru menghasilkan orang-orang sampai tingkat tertentu yang kayak sinterklas, yang kerjanya bagi-bagi sembako, bagi uang, hanya untuk barter pengganti vote. Di sini masalahnya. Tapi ini kita nggak bisa hindari. Jadi pada prakteknya lahirnya kepemimpinan, ya, tidak sebagaimana idealnya yang diarahkan oleh agama. Tapi kita menghadapi sebuah sistem yang seperti ini, seolah-olah caleg itu kerjaannya bagi sembako, caleg itu kerjaannya bagi uang, bagi kudungan, aspal jalan, bukan memproduk legislasi, perundang-undangan, hukum dan sebagainya untuk memulihkan masyarakat. Jadi lebih ke pencitraan doang. Nah, fakta-fakta seperti itu yang terjadi yang membuat sistem politik kita menjadi high cost, dan ini sebenarnya sangat berat. Tapi meskipun seperti itu ya saya paham fakta dan data yang ada, tetap saya hadapi lah dengan segala cara, dengan segala kemampuan. Nggak usah ditanyakan berapa modal yang saya keluarkan, itu hal teknis. Intinya saya paham itu, tapi saya dengan cara. Makanya saya pengen mengedukasi lewat forum MUI TV. Ayolah kita cari pemimpin yang punya kualifikasi siapapun dia gitu, dan memilih pemimpin bukan karena transaksional dikasih diberi sembako atau amplop, tapi lihat kualifikasinya. Gitu Iya, loh. tapi kan kondisi masyarakat kita sekarang ini larinya ke sana loh, Guru. Gimana ya? Susah kita untuk mengatakannya. Larinya ke sana dia. Nah iya saya paham kan. Ketika saya katakan itu, saya kan membicarakan realita, fakta yang ada. Tadi saya katakan demokrasi bukan sistem terbaik, tapi sistem yang ada satu-satunya yang kita punya. Artinya meskipun sesulit itu, tetap kita kerjain, kita hadapi. Nah itu kan yang jadi masalahnya. Tapi saya nggak pesimis ya, saya nggak optimis. Kenapa? Iya, saya nggak pesimis dan optimis. Kenapa? Saya yakin lah, perjuangan memang harus berat. Apalagi ketika kita membuat sebuah gerakan-gerakan yang bersifat counter paradigma, menabrak arus, melawan mindset seperti itu. Tapi saya punya keyakinan aja. Kenapa saya harus meyakini diri bahwa saya punya kekuatan, punya kemampuan. Seapapun beratnya tantangan memang yang nggak bisa kita hindari. Kenapa? Maaf ya, saya berangkat dari seorang di dunia pemikiran keagamaan gitu loh. Saya punya prinsip-prinsip dalam keagamaan. Kira-kira ada pesan sebelum kita akhiri, Pak Sam? Pesan buat masyarakat, saya hanya berpesan atau berharap ya. Dalam Islam, politik itu baik. Ya. Menjadi penjabat atau penguasa itu bukan sesuatu yang negatif. Ya. Bahkan sebuah nilai ibadah. Ada sebuah hadis yang pernah kita sama-sama paham ya. Ada sab'atun ya, yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Satu, imamun adilun. Keduanya ada sabun mu'allaqun bil masajid. Ya. Hadis itu mengatakan ada 7 golongan yang nanti akan dapat naungan Allah ketika terjadi hari kiamat, di mana pada hari itu nggak ada naungan lain selain itu. Hanya 7 kelompok. Satu, imamun adilun. Kenapa yang disebut pertama imamun adilun? Baru yang lain nanti sabun pemuda yang selalu mu'allaqun qalbu bil masajid dan lain sebagainya. Kenapa disebut imamun adilun? Imamun adilun itu memang yang punya kualifikasi untuk menjadi pemimpin, menjalankan kepemimpinan dengan amanah, menjadi ibadah dengan kepemimpinannya. Nah, kita punya referensi ya dalam Islam ya. Referensinya gini. Ini harusnya menjadi acuan setiap orang untuk memilih pemimpin, siapapun pemimpinnya, dari pemimpin yang terkecil maupun yang teratas. Ada 2 kasus, 2 sampel. Satu Abu Dar, satu Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Dar, satu Nabi Yusuf. Ya. Suatu ketika sahabat Abu Musa al-Asy'ari datang bersama 2 orang dari klannya. Itu meminta jabatan ya Rasulullah gitu. Atini ma wallaka ya Rasul, tolong dong beri saya jabatan untuk membantu tugas-tugas Anda gitu.
Yang lain ada 2 orang berkata pun seperti itu, ya. Qalahu misl dalik, seperti itu. Kemudian apa kata Rasul? Nah, ini menarik. Wallahi la nuwalli hadal amal liman sa'alah wa harasu alaih. Demi Allah, saya tidak akan ngasih jabatan kepada orang yang memintanya dan yang sangat ambisius berharap. 2 orang nggak dikasih. Kedua, Abu Dar. Sama Abu Dar. Abu Dar kita tahu sebagai sahabat Nabi yang sangat dekat. As-sabiqunal awalun. Ya. Beliau pun gitu. Ya Rasulullah, Allah tasta'miluni. Ya Allah, kenapa? Tolong dong aku kasih jabatan. Sahabat Abu Dar sangat dicintai Rasul, dekat. Sambil menepuk pundaknya, Rasul katakan, ya Abu Dar, innaka dhaifun. Ya Abu Dar, al-imarah, kepemimpinan jabatan itu apa? Engkau adalah orang yang lemah dari segi leadership. Sedangkan innaha iya amanah. Sedangkan jabatan itu amanah. Gitu. Wa innaha nadam hizun wa nadamah yaumal qiyamah. Dan itu akan terjadi kehinaan diri engkau. Dan kau akan sesali di hari kiamat illa man akhadha bi haqqiha wa adal amal. Kecuali orang yang mampu menjalankannya. Nah, itu sebagai presiden yang pertama tentang jabatan. Artinya kalau orang nggak punya kualifikasi, itu nggak boleh. Yang kedua, ada Nabi Yusuf. Sebaliknya Nabi Yusuf itu meminta. Wa qala alni ala khazainil ard inni hafidun alimun. Ya, setelah selepas keluar dari penjara, Nabi Yusuf berkata kan, wahai penguasa, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku bendahara negeri ini. Jadikan aku menteri keuangan. Tapi aku nggak semata-mata minta. 1, inni hafidun, aku punya integritas moral. Aku bisa dipercaya, aku jujur. Kedua, alimun, aku punya kapabilitas, punya kualifikasi pengetahuan untuk bekerja di bidang ini. Nah, dengan 2 presiden ini, apakah model pola Abu Dar Al-Ghifari dan Abu Musa Al-Asy'ari atau Bu Yusuf? Itulah harusnya menjadi patron orang memilih. Jadi orang memilih berdasarkan kualifikasi. Apakah dia punya emang integritas moral, akhlak, amanah, punya kualifikasi, kapasitas, kapabilitas intelektual untuk bekerja di bidang itu, atau emang nggak mampu? Itu harusnya. Sehingga orang memilih bukan dikarenakan transaksional di barter dengan sembako atau, tapi memang kualifikasi. Itulah yang membuat rusaknya politik yang ada. Kira-kira seperti itu yang menjadi masalah. Ya, jadi saya harapkan pada semua masyarakat, umat Islam, siapapun pilihan Anda, tapi jadikanlah ukuran kualifikasi, integritas moral, ya, kualifikasi akhlak, kapasitas intelektual, jadikan sebagai ukuran, bukan seberapa banyaknya kita dikasih sembako ataupun amplop oleh seorang caleg. Ya. Seperti itu kira-kira harapan saya. Ada lagi pesan terakhir? Pesan terakhir, saya mohon dukungannya ya. Saya tahu betapa beratnya kompetisi, rivalitas sistem yang ada, yang saya katakan sampai tingkat tertentu sangat brutal, yang harus memaksa saya jadi center class. Padahal satu sisi saya ingin hanya bekerja sesuai bidang kemampuan saya di bidang keagamaan, ilmu. Yang saya tidak bisa mengerjakan itu ketika saya hanya menjadi seorang ustadz. Ya. Saya ingin memperbaiki kehidupan masyarakat. Ya. Pengen menangani social problem, patokan sosial yang ada di masyarakat. Itu butuh power politik. Cuman akan terganjal ketika saya akan kalah hanya dengan orang yang lebih banyak kasih sembako dan amplop. Oleh karena itu saya mohon doanya juga, mohon dukungannya gitu. Saya insya Allah akan bekerja secara maksimal. Ya, sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan integritas diri saya untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Bukan sebuah prestisius jabatan. Mungkin itu saja harapan dari saya. Baik, terima kasih sahabat Ngopi. Dengan pertemuan kita bersama Guru Sam atau Samsudin HS MAG, caleg P3. P3 itu nomor 17. Dari Dapil 4 nomor urut 2. Jangan lupa, tadi ada sudah saksikan apa ucapan, apa penjelasan beliau.
pada Februari 2024 mendatang, jangan salah pilih. Pilih nomor urut 2, Dapil 4, Guru Sam. Terima kasih sahabat ngopi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.